semua, selamat datang di YouTube channelku. Kenalin, aku Nur Arifah Husain, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini, aku akan membahas tentang analisis korelasi, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Sebelum nonton, jangan lupa untuk like and subscribe video ini. Keep watching! Nah, untuk membahas lebih lanjut, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu analisis korelasi dan digunakan untuk apa. Analisis korelasi merupakan salah satu metode statistik parametrik, sehingga membutuhkan asumsi normalitas data sebelum uji korelasi. Nah, adapun kegunaannya, analisis korelasi digunakan untuk data dengan skala pengukuran interval dan rasio. Ingat ya teman-teman, uji korelasi membutuhkan asumsi data untuk melakukan uji korelasi. Nah, adapun rumus dari korelasi adalah sebagai berikut. R dilambangkan sebagai korelasi, di mana R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar 6 sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, karena kita sudah membahas rumus dari korelasi, langsung saja kita melakukan uji korelasi pada contoh soal berikut. Ini dia contoh soal untuk uji korelasi. Ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran atau konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X adalah pendapatan, 800, 900, 700, 600, 700, dan 800. Sedangkan Y adalah konsumsi, 300, 300, 200, 100, 200, 200. Nah, tadi kita sudah membahas tentang analisis korelasi. Dan untuk melakukan uji korelasi itu membutuhkan asumsi data. Nah, asumsi data yang dimaksudkan ini adalah yang ini teman-teman, X dan Y. Nah, untuk melakukan penyelesaian, nantinya data-data ini akan kita uraikan ke dalam tabel agar mempermudah kita mencari atau memasukkannya ke dalam rumus korelasi. Langsung saja kita bahas pada slide berikutnya. Nah, begini jadinya kalau kita uraikan ke dalam tabel. N, jumlah keseluruhan data, X dan Y. Sebelumnya kita lihat kembali dulu rumus dari uji korelasi. Untuk dapat masuk pada rumus uji korelasi, kita memerlukan 3 kolom tabel bantu lainnya untuk dapat masuk pada uji korelasi. Nah, ini dia 3 kolom bantu lainnya. X kuadrat. So, R sama dengan N. Nah, ini adalah ini, jumlah keseluruhan data. Kemudian sigma XY adalah yang ini. Jadi, sigma XY ini diperoleh dari X dikali Y. 240.000 itu diperoleh dari 800 dikali 300. Nah, lanjut. Per N sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat adalah ini teman-teman, 3.430.000. Maaf, ada kesalahan penulisan. Harusnya 3.430.000, tapi nolnya kelebihan. Oke. Dikurangi sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat adalah yang ini, 4.500. Kemudian N adalah jumlah keseluruhan data, kemudian sigma Y kuadrat. Nah, Y kuadrat adalah ini. Y kuadrat itu diperoleh dari Y yang ini, 300 dikali 300 dapat 90.000. Begitu juga seterusnya. Setelah kita membuat tabel kolom bantu begini, akhirnya kita peroleh untuk dapat masuk pada uji korelasi. Kalau kita uraikan seperti ini. Kita masukkan angka-angka ke dalam nilai-nilai tadi ke dalam uji korelasi. Setelah kita kali dan bagikan, ingat ya teman-teman, kita dahulukan yang dikali dan juga yang dalam kolom. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini, 0,886621. Dan kita ambil kesimpulan, diperoleh nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,886621. Karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan
hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya, peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran. Nah, sekian dulu guys video penjelasan tentang analisis korelasi dan uji korelasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.